Abdul Metode selaku dosen pemangku mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra di SD. Di sini saya akan menjelaskan hasil menelaah buku bahasa Indonesia kelas 6 semester 2. Di sini buku yang saya pakai berjudul Ayo Belajar Bahasa Indonesia Jilid 6 untuk SD dan MI kelas 6 yang ditulis oleh Sudaryono dan Wihasono tahun 2010. Materi yang utama itu ada kreativitas anak, di mana isi materi itu yaitu menyimpulkan isi berita dari radio atau televisi. Kedua, mendeklarasikan puisi, membaca intensif, terus menulis naskah pidato. Di mana cara mengajarnya, guru dapat menggunakan media visual atau audiovisual untuk menyajikan suatu teks bacaan atau berita. Kemudian guru membaca berita tersebut bersama-sama dengan siswa dengan cara bergantian atau bersama-sama. Kemudian guru dapat menggunakan metode diskusi kelompok di mana siswa berdiskusi dan berbagi pendapat tentang suatu topik, misalnya kesimpulan dalam isi berita tersebut. Kemudian untuk membaca intensif, guru memberikan sebuah teks kepada siswa dan membaca berita bersama-sama dengan siswa secara bergantian. Kemudian guru juga dapat menggunakan metode demonstrasi di mana guru mencontohkan bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar dan contoh penulisan pidato di hadapan siswa sebelum mereka membuat puisi dan pidato kemudian dibacakan di depan kelas. Kedua yaitu semangat kepahlawanan. Materi yang pertama yaitu menyimpulkan isi drama yang didengar, berpidato dalam berbagai acara, membaca teks drama anak dan menulis surat resmi, di mana guru dapat menggunakan media visual dan audiovisual untuk memperlihatkan teks drama atau memperlihatkan drama kepada siswa dan teks pidato dan teks surat resmi, di mana guru dan siswa secara sesama membaca atau menonton sebuah drama anak. Kemudian siswa dapat membuat kelompok diskusi untuk menyimpulkan apa isi drama yang telah didengar. Kemudian guru memberikan contoh teks pidato kepada siswa sebelum siswa membuat pidato dan berpidato di depan kelas. Kemudian guru dapat memberikan sebuah teks surat resmi dan menjelaskan isi dari surat resmi tersebut kepada siswa agar siswa mengerti apa saja isi dari surat resmi dan dapat membuat surat isi tersebut dan membacanya di depan kelas. Kemudian budaya di Indonesia, di mana materi yang pertama itu menyimpulkan isi berita radio, melaporkan isi buku yang dibaca, membaca teks drama anak, menyusun sambutan acara kunjungan, di mana guru dapat memberikan teks berita yang ada di radio. Kemudian siswa diminta menyimpulkan isi berita yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian guru dapat memberikan tugas kepada siswa untuk mendengarkan siaran radio di rumahnya, lalu mempresentasikan ringkasan isi berita radio yang telah didengar oleh siswa. Selanjutnya, guru dapat memberikan sebuah buku kepada siswa, kemudian membentuk kelompok untuk menuliskan laporan dari isi buku yang telah dibaca. Lalu, siswa juga dapat membaca sebuah teks drama dan memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam drama tersebut seperti alur, waktu, dan tempat. Kemudian, guru dapat menjelaskan bagaimana cara menyusun teks sambutan untuk acara kunjungan kepada siswa dengan memberikan contoh teks sambutan sebelum siswa membuat teks sambutan tersebut. Kemudian bab 10, dunia hewan. Yang pertama, membandingkan isi berita radio dan televisi yang didengar, mendeklarasikan puisi karya sendiri, menemukan tema amanat teks drama, kemudian menulis surat ucapan terima kasih. Nah, agar peserta didik dapat membandingkan isi berita radio dan televisi yang didengar, guru dapat menggunakan media audio atau audiovisual, kemudian menggunakan metode diskusi untuk membahas perbedaan isi berita radio dan televisi, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Kemudian siswa menulis puisi karya sendiri yang berdasarkan tema yang telah ditentukan atau bebas. Siswa berlatih membaca puisi, kemudian pada akhirnya siswa maju ke depan kelas untuk membacakan puisi hasil buatan mereka sendiri. Kemudian guru dapat memberikan teks drama kepada siswa untuk membentuk suatu kelompok untuk menentukan apa saja tema dan amanah yang terkandung di dalam sebuah drama tersebut. Kemudian guru memberikan contoh penulisan surat terima kasih kepada siswa sebelum siswa membuat surat terima kasih sendiri. Kemudian bab terakhir, bab 11, arti persahabatan. Materi pada bab 11 ini yaitu menceritakan kembali drama yang didengar, berpidato pada acara ulang tahun, menemukan makna tersirat suatu teks, menulis surat permohonan resmi. Di mana guru memulai dengan memutarkan atau membacakan sebuah drama, lalu meminta siswa menceritakan kembali isi drama tersebut dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian siswa membuat pidato dengan tema sambutan ulang tahun dan membacakan pidato tersebut di depan kelas. Selanjutnya, siswa diajak membaca teks drama atau teks lain untuk menemukan makna tersirat seperti pesan moral atau nilai kehidupan berdasarkan tema drama
atau teks yang ditugaskan dapat diberikan untuk individu maupun kelompok. Kemudian guru memberikan contoh teks surat permohonan resmi dan menjelaskan apa saja yang terkandung di dalamnya, seperti tanggal, tanda tangan penulis, pokok surat, lembaga, nomor, dan hal dan lampiran. Kemudian siswa dapat menulis surat permohonan resmi, misalnya permohonan izin mengadakan pementasan drama. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.